Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat. Saya di sini selaku pemateri pertama. Saya di sini ingin menjelaskan apa pengaruh metode penelitian eksperimental. Jadi metode penelitian eksperimental itu merupakan suatu pendekatan penelitian ilmiah di mana peneliti secara aktif memanipulasi atau lebih variabel bebas untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel terkait. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel. Baik, selanjutnya yaitu saya di variabel. Saya di sini ingin menjelaskan jenis metode penelitian eksperimental. Jadi yang pertama yaitu desain eksperimental, pretest dan posttest. Yang kedua yaitu desain eksperimental kelompok kontrol, dan yang ketiga yaitu desain eksperimental faktorial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya yaitu desain eksperimen, pretest dan posttest. Dalam desain ini, subjek diuji sebelum dan setelah perlakuan untuk mengukur perubahan yang telah terjadi. Pemeriksaan pretest membantu menetapkan baseline sebelum perlakuan diberikan, sementara pemeriksaan posttest menunjukkan dampak perlakuan. Contoh penerapannya itu seperti seorang peneliti ingin mempelajari efek pelatihan kognitif pada kinerja memori. Sebelum pelatihan, setiap subjek diuji untuk mengetahui tingkat memori awal mereka, yaitu pretest. Setelah pelatihan, subjek diuji kembali untuk melihat apakah ada peningkatan dalam kinerja memori, yaitu posttest. Dan berikutnya desain eksperimen faktorial. Dalam desain ini, peneliti memanipulasi dua atau lebih variabel independen secara bersamaan untuk melihat interaksi di antara mereka. Ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi efek kombinasi variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh penerapannya itu, seorang peneliti ingin mempelajari efek interaksi antara jenis makanan, tinggi lemak atau rendah lemak, dan waktu konsumsi pagi atau malam pada berat badan. Dengan menggunakan desain faktorial, peneliti dapat memeriksa apakah efek jenis makanan berbeda tergantung pada waktu konsumsi. Apa itu pengertian sampel dalam penelitian? Pengambilan sampel adalah proses memilih sebagian kecil dari populasi yang akan dijadikan representasi dalam penelitian. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Teknik pengambilan sampling acak sederhana, sampling stratifikasi, sampling cluster. Sampling sederhana. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Ini dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik individu dalam populasi. Kelebihannya mudah dilakukan dan memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kekurangannya tidak mempertimbangkan variasi dalam populasi yang memungkinkan mempertimbangkan hasil. Sampling stratifikasi. Dalam teknik ini, populasi dibagi menjadi lapisan atau setara berdasarkan karakteristik tertentu, dan kemudian sampel diambil dari setiap setara. Hal ini memastikan persentase yang lebih baik dari setiap kelompok dalam populasi. Kelebihannya itu memastikan persentase setiap kelompok dalam populasi, sedangkan kekurangannya membutuhkan informasi yang akurat tentang populasi untuk melakukan stratifikasi. Deskripsi dari sampling cluster adalah dalam teknik ini, populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok yang seringkali geografis atau administratif, dan kemudian satu atau beberapa cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Kelebihannya, biaya dan waktu yang efisien untuk populasi yang besar dan tersebar. Kekurangannya, mungkin tidak mewakili variasi dalam setiap cluster dengan baik.
Kesimpulan dari materi di atas adalah dengan menggunakan berbagai metode penelitian, eksperimen, dan teknik pengambilan sampel, peneliti dapat memastikan validitas dan generalisasitas hasil penelitian mereka, serta membuat kesimpulan yang lebih kuat tentang populasi yang diteliti. Kita menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apakah metode eksperimen sama dengan metode kuantitatif? Metode penelitian eksperimen merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan eksperimen sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data. Dalam desain eksperimen, ada 4 prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Penempatan subjek secara acak, 2. Acara perlakuan, 3. Adanya mekanisme kontrol, 4. Adanya ukuran keberhasilan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari Aulia. Pertanyaannya, mengapa penelitian eksperimen dianggap paling valid atau akurat daripada penelitian lainnya? Kenapa dianggap paling valid atau akurat dari penelitian lainnya? Karena penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Baik, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apa perbedaan kelas eksperimental dan kelas kontrol. Jadi, kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan, sedangkan kelas kontrol adalah kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Nah, pada penelitian ini, kelas eksperimen akan menggunakan metode simulasi, sedangkan pada kelas kontrol yang akan menggunakan metode demonstrasi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.